langsung aja nih menuju ke fakta dan mitos dok yang beredar di masyarakat ya. Nah ini katanya nih nanas itu dapat meredakan perut kembung dok. Iya. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Iya, fakta. Jadi ternyata di dalam nanas ini dia ada enzim yang namanya bromelain. Nah, enzim ini sifatnya ini dapat menetralisir usus atau dia meredakan usus. Jadi bagus tuh. Dan lagi serat ini juga kaya akan serat. Ya. Jadi kalau seratnya bagus dan air putihnya cukup, nah BAB-nya jadi lancar nih, mencegah sembelit. Jadi perut kembung pun bisa teratasi. Tapi harus diingat, hati-hati pada yang penderita MAH. Nah, karena kalau yang penderita MAH, perut kosong, tahu-tahu makan nanas, itu malah bisa nyeri. Jadi MAH-nya kambuh. Oke, berarti nanas ini sebenarnya sangat baik untuk kesehatan ya dok ya? Iya. Oke, tapi kecuali untuk orang yang kena MAH. Nah, jadi fakta atau mitos kalau memakan buah nanas itu baik untuk pencernaan? Ya, jadi ini fakta. Fakta ya? jadi baik untuk pencernaan. Iya. Oh gitu. Jadi seperti apa tuh kok bisa baik? Seperti mungkin tadi karena adanya Serat. Ada itu yang serat. banyak Jadi serat tadi itu ini bisa melancarkan pencernaan. Itu Oke. tadi. Baik. Nah dok, kita ada pertanyaan nih, fakta atau mitos? Katanya ibu hamil itu nggak boleh mengkonsumsi buah nanas, terutama nanas muda. Nah itu fakta atau mitos dok? Nah, itu sebenarnya mitos. Iya, jadi ibu hamil itu boleh-boleh aja konsumsi nanas ini. Apalagi kandungan nutrisi di nanas ini kan juga cukup baik ya. Tapi memang harus perhatikan jumlahnya. Jadi kalau jumlah yang berlebihan, nah nanas ini bisa melembutkan serviks atau melembutkan rahim. Nah, itu dia jadi takutnya jadi kelahirannya jadi lebih cepat. Yang ditakutkan. Jadi batasan maksimalnya itu sehari hanya maksimal 300 gram. 300 gram itu seberapa ya dok? 300 gram kira-kira, nah harusnya ditimbang ya kalau mau akurat. Iya. Apakah segini? Tapi ya kira-kira kurang lebih mungkin segini. Sekitar segini. Segini ya. Nah, maksimal segini. Ya. Berarti kalau misalnya ibu hamil yang mengkonsumsi itu bisa membuat bayi lahir prematur ya? Bayinya lahir lebih cepat? Bayinya kemungkinan lahir lebih cepat kalau dimakannya berlebihan. Misalnya makannya langsung sekilo gitu. Iya. Iya aja Segala ya. sesuatu yang dikonsumsi Betul sekali. berlebihan itu tetap nggak baik ya Kak Bekti ya. Nah ini fakta mitos selanjutnya nih dok. Buah nanas itu menambahkan cairan tubuh. Fakta atau mitos dok? Nah, ini mitos. Mitos? Mitos, iya karena ternyata ya walaupun buah ini kan Berair, ada airnya, tapi ternyata sifatnya tuh diuretik. Apa tuh, Dok? Diuretik. Apa tuh, Dok? Diuretik itu sifatnya adalah melancarkan buang air kecil. Oh gitu. Jadi kalau yang makan ini nanti jadi cenderung mau pipis terus tuh, mau buang air kecil terus. Nah, itu dia kenapa Ya kalau bahasa sehari-hari tuh beser ya dok ya. Bentar-bentar ke toilet, gitu. bentar-bentar ke Iya. Jadi toilet. apa dok namanya? Benar. Sifatnya? diuretik. Diuretik, Iya, gitu, oke. gitu. Nah dok, katanya bagian tengah buah nanas ya, bagian tengahnya ini terutama yang padat ya, yang keras, itu banyak mengandung nutrisi. Itu Iya. fakta atau mitos dok? Itu fakta. 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 Jadi ada nutrisi yang tengahnya itu malah ya? Iya, jadi ternyata ya di dalam buah nanas ini nih, nah bagian tengahnya ini yang paling banyak enzim bromelainnya. Apa itu dok? Nah, enzim bromelain ini yang sifatnya anti radang, anti inflamasi, terus bisa yang mencegah sembelit, melancarkan buang air besar. Itu ternyata paling banyak di tengahnya. Gitu. Jadi mulai sekarang kalau makan juga nih tengahnya nih, jangan dibuang nih. Iya, karena kan biasanya kita suka males ya makan Iya, makannya kan yang keras-keras ini ya. keras, Heeh. Kita iya. sukanya yang Yang halus-halus, pinggir-pinggirnya, manis-manis gitu kan. gitu ya. Jadi yang tengahnya ini jangan dibuang pemirsa, karena ini banyak mengandung vitamin dan mineral. Baik, gitu. Nah, ini fakta mitos selanjutnya nih. Buah nanas itu baik untuk kesehatan tulang dan gigi, dok. Nah, ini dokter gigi kan ya? Tapi biarkanlah Biarlah dokter ya. kita, narasumber kita yang menjawab hari ini ya. Fakta atau mitos, dok? Iya, itu ternyata fakta. Oh. Jadi buah nanas ini selain kaya akan nutrisi tadi, dia juga banyak magnesium dan kalsium. Iya. Magnesium dan kalsium. Nah, sifatnya magnesium dan kalsium ini memang baik untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi. Tapi tentu perlu diperhatikan ya untuk orang-orang yang udah osteoporosis. Ya. Nah, itu tentunya nggak hanya cukup makan buah nanas aja, tetap perlu sumber lain, vitamin D, tetap perlu sinar matahari, aktivitas yang Iya, cukup. benar sekali. Karena banyak hal yang mempengaruhi untuk kepadatan tulang itu sendiri ya dok ya.
ya. Iya. Nggak cukup dengan Cuman satu nanas buah aja. ini Satu saja. buah. Nah dok, kita ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi buah nanas ini mencegah tekanan darah tinggi, itu fakta atau mitos dok? Ya, ini fakta. Fakta ya? Fakta. Fakta. Oke, Iya. Kenapa tuh dok? Biar masyarakat juga tahu. Oke, jadi buah nanas ini tadi udah dibahas tuh di awal-awal. Dia ini ternyata kaya akan kalium. Kalium Iya. ya. Kalium. Nah, sifatnya kalium itu menurunkan tekanan darah. Selain itu, buah tadi juga sifatnya diuretik. Ya. Dia bikin orang beser, Ya. gampang Pipis. buang air kecil, gampang pipis. Nah, sifat itulah yang dapat menurunkan tekanan darah pada seseorang. Gitu. Iya. Nah ini fakta dan mitos selanjutnya dok. Buah nanas itu baik untuk kesehatan kulit dok. Nah. Iya. Nah, ini juga fakta. Wow. Berarti saya Ya, apa harus itu, Dok? banyak-banyak konsumsi nanas ya Iya, dok ya, biar kulit benar. saya mulus. Benar, karena buah nanas ini ternyata juga kaya akan vitamin C. Nah itu konsumsi apa dimakan atau diolesin dok? Iya, bagusnya sih dimakan langsung. Dimakan langsung, Iya. menyerap Juga langsung bisa tubuh. diolesin ya dok ya, jadi Diolesin bisa masker. juga mungkin dibikin krim, Iya. dibikin masker. Nah, dok, katanya buah nanas ini bisa mencegah terjadinya kanker. Nah, itu fakta atau mitos, dok? Iya, nah ini ternyata fakta. Oh, Ya, jadi gimana tuh dok? ini udah ada penelitiannya nih, tapi balik lagi penelitiannya ini hanya di luar, jadi dia hanya di laboratorium, Ya. nggak langsung di dalam Langsung tubuh manusia. manusia ya. Iya. Jadi ternyata sel kanker nih, kanker kolon Ya. dan kanker lambung itu selnya diambil, lalu dikasih nanas. Nah ternyata ini dia dapat mencegah perkembangan sel kankernya, Oh. gitu. Berarti dia mencegah Perkembangan. perkembangannya ya, Iya. dok ya. Jadi untuk oke. preventif, untuk pencegahan kanker juga sebenarnya ini bagus banget. Oh gitu. Oke. Baik dok. Nah ini untuk mungkin tips and tricksnya nih dok untuk bisa mengkonsumsi buah nanas semaksimal mungkin gitu untuk mendapatkan manfaatnya. Iya. Oke, jadi tips and triknya ya, yang pertama itu konsumsi buah nanas yang dalam kondisi segar. Ya. Jadi pilih buah yang segar, lalu kalau mau di jus boleh aja, tapi tadi sertakan Ampasnya. juga ampasnya biar vitaminnya maksimal yang Iya. didapatkan. Benar. Dan yang ketiga perlu diingat untuk ibu hamil jumlahnya harus dibatasi, jangan lebih dari 300 gram. Nah yang terakhir nih, ini juga penting untuk orang diabetes. Ya. Nah, nanas ini juga harus dibatasi jumlahnya. Oh. Karena gulanya nanas ini tinggi banget. Jadi gulanya ini 3 kali lipat lebih tinggi daripada apel. Oh. Nah, jadi untuk orang diabetes juga hati-hati ya Hati-hati, untuk baik. konsumsi Iya. ini. Oke. Baik dok, Oke, terima kasih banyak dok. banyak ya dok. Luar biasa Informasinya sekali. hari ini sangat berguna sekali untuk kita.